Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Masih sehat? Sehat. Masih lengkap anggota tubuh? Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita pada siang hari ini, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Kanovi. Bisa kalian panggil Novi juga bisa dipanggil Kanovi juga, terserah gimana yang namanya kalian. Saya dari Universitas Tadulako, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tadi kan kakak sudah perkenalkan diri. Jadi sekarang kakak mau absen, mau kenal dengan kalian-kalian semua di sini ya. Yang pertama, Rea Amanda. Angkat tangan, hadir, bilang hadir. Hadir kak, mantap. Ini yang kedua, Wanda. Yang ketiga, Sakina. Yang keempat, Autita. Oke, yang kelima, Safia. Oh, cantik sekali nama Mende. Yang keenam, Ananda. Saya kira tadi Adinda kan? Yang ketujuh, Sri Nurfitria. Yang kedelapan, Angelika. Yang kesembilan, Nadia. Yang kesepuluh, Isnawati. Yang ke-11, Bunga Mawar. Oke, yang hijau ya. Yang ke-12, Safiana. Oh. Yang ke-13, Nurul. Ke-14, Indrawan. Hadir ya? Hadir. Oke, materi pembelajaran kita pada siang hari ini itu mengenai teks berita. Sebelum lanjut, aku mau tanya dulu. Sudah pernah dengar teks berita atau ada yang tahu apa itu teks berita? Apa itu teks berita? Ayo, salah satu, yang baru. Satu. Apa? Siapa namanya tadi? Sri Nurfitria. Teks berita itu apa dia? Teks yang menyampaikan suatu berita kepada halayak semua. Ya, bagus. Yang lain ada? Mau ditambahkan atau menyangkal? Atau mau menjelaskan lagi yang lebih rinci lah? Itu apa teks berita ini? Selain menyampaikan apa kayak ini ya, memberikan informasi. Oke, satu ya, informasi. Biasa teks berita itu kita dengar atau kita dapat dari mana? TV. Oke, TV itu media apa? Media elektronik. Oke, media elektronik. TV ya? Elektronik. TV. Apa lagi selain media elektronik? Handphone. Media tulis berarti itu ya? Koran, majalah, kita semua. Majalah. Ada yang tahu ciri-ciri dari teks berita? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu yang paling mendasar itu ada dua. Yang pertama itu faktual. Yang kedua yaitu aktual. Kalau faktual dia itu beritanya atau dia harus sesuai dengan fakta. Jadi beritanya itu harus memang sesuai kenyataan begitu. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dibuat-buat, tapi sesuai dengan apa yang terjadi. Kalau aktual itu dia melaporkan peristiwa itu
atau dari kejadian yang sedang terjadi kalau aktual. Ini dia berarti kalau faktual dia tidak melebih-lebihkan ya. Tidak melebih-lebihkan. Kalau aktual dia menyampaikan kejadian itu atau menginformasikan prosesnya sedang terjadinya kejadian itu. Atau bisa dibilang keberlangsungan kejadian tersebut saat itu juga. Ada yang tahu singkatan ini semua ini yaitu adalah unsur-unsur dalam teks berita. Unsur-unsur utama dalam teks berita. Apa itu? Menjelaskan tentang menyampaikan sebuah hal-hal yang berisi tentang berita tersebut. Apa? Ya, betul, yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung apa? Apa? Atau bisa kita bilang what kita pakai bahasa Inggris juga. Menyampaikan isi berita yang sedang terjadi. Yang kedua itu di mana? Pintar-pintar kamu ini. Di mana? Di mana sedang berlangsungnya sebuah kejadian? Where? Kapan? When? Kapan terjadinya? Siapa? Siapa yang ada di kejadian atau yang terlibat dengan kejadian? Who dia. Habis itu kita masuk ke mengapa. Ya, betul. Mengapa kejadian itu terjadi? Why? Apa alasannya kejadian itu terjadi? Itu kan? Habis itu bagaimana? Apa kalau bagaimana ini? Ya, betul. Berisi penjelasan mengenai proses kejadian atau peristiwa dan akibat yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut. Kita masuk ke struktur teks berita. Ada yang tahu itu struktur teks berita? Salah satunya saja. Struktur teks berita yang paling ditahu lah. Tapi sudah pernah dapat tentang teks berita toh? Itu kelas 8, kelas 2. Berarti kelas 3 sudah pernah dapat? Sudah? Salah satunya contoh struktur dari teks berita. Ada 3 struktur dari teks berita yang paling diketahui. Oke, satu ya kalau contoh. Orientasi, komunikasi, yang satu apa? Resolusi ya? Orientasi dia menjelaskan tentang betul pengenalan atau pembukaan.
masalah. Resolusi penyelesaian masalah. Jadi kita kalau misalnya kita mau berbicara tentang teks berita itu, paling penting itu kita harus tahu dulu pertama apa sih teks berita. Apa yang akan disampaikan di teks berita itu, informasinya secara faktakah atau aktualkah, atau bisa jadi ada juga masuk teks berita itu cuman kayak hoax atau opini pemikiran begitu. Jadi kita harus, supaya kita bisa mengerti teks berita itu faktakah atau opini, kita harus tahu juga ciri-cirinya supaya kita bisa dapat inti, oh ini teks beritanya ini fakta sesuai dengan yang terjadi. Selain ciri-ciri, yang paling penting juga itu ini unsur paling penting sekali di dalam teks berita atau di dalam teks-teks apapun, selalu harus ada ini. Harus ada ini. Harus 5W tambah 1H. Kita tidak akan bisa mendapatkan inti, atau kita tidak bisa dapatkan tanggapan atau apa yang kita mau kalau kita tidak dapat ini dulu. Harus ada salah satunya di dalam sini, baru kita bilang, oh bisa, berarti ini teks berita secara opini. Oh ini berarti teks berita secara faktual dan aktual begitu. Baru harus ada juga ini. Kita harus bisa apa yang menyebabkan munculnya masalah itu. Baru dia timbul, bagaimana dia caranya itu masalah timbul, apa mungkinkah ada faktor lain yang membuatnya timbul atau bagaimana. Dan kita harus pikir juga cara bagaimana menyelesaikan masalah itu gitu. Kita masuk pada pola penulisan teks berita. Di sini kakak dapat pola penulisan teks berita itu ada 4. Ada 4 pola teks penulisan berita. Kakak jelaskan ya. Yang pertama itu pola Yang pertama dia itu adalah LED atau prioritas utama penting. Dia ini kepala berita. Lihat ini artinya kepala berita Kepala berita. Paling atas, dan ini adalah urutan yang terdapat informasi utama. Jadi dia ini sudah intinya, dan kalau bisa kayak struktur badan kita itu, organ kita itu, dia ini sudah kepalanya gitu. Dia titik pusat. Ya, betul, titik pusat. Yang kedua itu adalah neck, atau kita bisa sebutkan dia itu bagian sangat penting. Neck ini dia itu kan dalam bahasa Indonesia neck itu berarti leher ya. Berarti dia itu leher berita. Fungsi dari neck ini umumnya merupakan peralihan alur atau penyambung alur ide berita yang ada pada bagian kepala berita untuk dilanjutkan agar mendapatkan gagasan-gagasan yang tertuang pada bagian berikutnya yang menempati derajat prioritas lebih rendah. Berarti dia ini penghubung supaya kita bisa dapat gagasan-gagasan untuk bagian-bagian yang selanjutnya yang derajat prioritasnya itu lebih rendah. Karena ini kan baru kepala dan leher, belum badannya, belum lengannya, belum kakinya, oke? Yang ketiga adalah body atau bagian penting. Bagian penting berarti ini dia badan berita. Siapa main HP ini? Indrawan Badan berita. Badan berita ini umumnya merupakan penjabaran dari gagasan berita yang tertulis dari leher dan neck ini, dari bagian kepala dan leher ini. Dia dijabarkan di bagian sini. Oke? Jadi fungsinya body ini atau badan berita ini dia penjabaran. Untuk menjabarkan dari hasil dari kepala dan leher berita.
Yang keempat, body lanjutan. Body lanjutan. Atau bisa kita sebut kurang penting. Ini dia bagian paling terendah. Bagian berarti dia bagian, kalau badan berarti dia bagian kaki saja. Penyangga dia begitu. Dia mempunyai fungsi tidak terlalu penting atau tidak terlalu mendapatkan tempat atau space yang tinggi lah yang untuk bisa kita menjelaskan. Misalnya dia cuman daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau hal-hal lain yang di luar dari apa yang sedang terjadi yang diberitakan begitu. Baru kita masuk ke ciri kebahasan teks berita. Sudah ada pernah kamu dengar ciri kebahasan teks berita? Kelas 8 itu sudah ada itu, yang sudah naik kelas 9 sekarang. Ciri kebahasan teks berita. Bahasa apa yang paling pertama yang harus dipakai untuk satu-satu? Bahasa apa ciri kebahasannya? Formal itu baku atau tidak? Baku kan? Jadi kita pakai saja baku Yang pertama itu bahasa baku. Bahasa baku. Yang kedua apa dia? Kalimat lah. Kalimat langsung. Kalimat langsung. Cuman dua ini saja. Oh, yang ketiga. Lawan kata ini. Tidak langsung. Dan yang terakhir adalah konjungsi atau kronologi. Konjungsi atau Oke. Dari ciri kebahasaan itu ada yang kamu mau tanyakan? Mungkin ada yang kamu bilang, Kak, bahasa baku itu seperti apa sih, Kak? Kalimat langsung itu seperti apa sih, Kak? Ciri kebahasaan cuma 4 memangnya. Atau ada kamu dapat, Kak, saya dapatnya ciri kebahasaan ini. Ada yang mau ditanyakan dari ciri kebahasaan? Atau kalau itu kagak jalan. Bahasa baku. Penggunaan bahasa baku pada berita merupakan hal yang paling penting agar berita itu mudah kita pahami oleh berbagai kalangan. Dari kalangan anak-anak, orang tua, dewasa, remaja. Pokoknya itu pakai menggunakan bahasa baku dia itu lebih mudah kita untuk mengerti berita itu tentang sedang memberitakan apa begitu. Yang kedua itu kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang berupa hasil kutipan langsung dari pembicara atau narasumber dengan cara menulis apapun yang dikatakan oleh narasumber tanpa ada pengubahan. Berarti bisa kita sebutkan kalimat langsung ini lebih seperti wawancara secara langsung. Irwan, kakak sudah 2 kali sebut namamu ya Dea. Mohon agar lebih fokus kita yang siang ini supaya kalian juga tidak terlalu lama begitu. Kalimat tidak langsung ini berarti lawan dari kalimat langsung, yang dimana berarti pada kalimat tidak langsung sudah ditambahkan kata-kata yang tidak seharusnya, yang diubah. Misalnya si narasumber mengatakan kejadiannya memakan 2.000 orang, tapi ternyata pada kalimat tidak langsung ini si pewawancara itu mengubah atau dia menambahkan, oh, narasumber itu mengatakan bahwa kalimatnya itu korbannya itu ada 3.000 sekian orang. Berarti itu sudah tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh narasumber. Habis itu kalimat konjungsi atau kronologi itu adalah
menunjukkan waktu seperti sejak, awal, akhir, setelah, dan lain-lain. Ini lebih ke menunjukkan kronologi kejadian itu, kejadian yang sedang akan atau yang akan diberitakan begitu kan. Contohnya teks berita itu tentang mobil tangki meledak, 2 orang tewas dan garasi bengkel luluh lantak. Itu contoh teks berita. Contoh teks berita itu sangat banyak di media sosial ya. Tapi kakak harap kamu bisa menyaring, bisa mencari tahu dulu sebelum memilah mana sih teks berita yang sesuai fakta atau aktualnya begitu. Dengan menggunakan ciri-ciri, unsur utama sama struktur teks berita. Jadi kita tidak bisa akan mengasal-asalkan, oh ini beritanya asli, padahal ternyata hoax atau cuman pemikiran atau opini orang belaka begitu yang hanya dibuat-buat untuk menaikkan pamong atau membuat sesuatu yang tidak seharusnya booming menjadi booming begitu ya. Sampai sini paham? Paham ya? Paham. Kalau paham begitu, kakak mau tanya tentang struktur dari teks berita secara pendapatnya kamu, secara kata-katanya kamu gitu. Salah satunya kan itu ada 3 strukturnya tadi kan? Ya. Bisa kamu jelaskan kembali yang sudah kakak bahaskan tadi tentang struktur teks berita, tapi pakai bahasanya kamu sendiri. Salah satu mewakili saja. Strukturnya saja. Strukturnya ada 3 tadi kan, yang kalian sebutkan. Kakak mau kalian jelaskan strukturnya itu, tapi pakai bahasanya kamu sendiri begitu, yang bisa kamu tangkap apa ternyata struktur. Salah satu struktur dari teks berita itu kan ada 3 dia. Salah satunya itu apa dia itu? Apa? Orientasi. Orientasi itu pengenalan masalah suatu berita yang dibahas. Oke, terima kasih. Berarti kalian kalau untuk teks berita ini berarti sudah paham, sudah pintar-pintar semua. Semoga nanti kalian bisa jadi pewawancara yang baik, narasumber yang baik, memberikan berita secara faktual dan aktual, tidak hanya dibuat-buat, tidak secara opini atau pemikiran belaka ya. Oke. Kakak akhiri sampai di sini pertemuan kita. Kakak ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa tertanam, bisa digunakan untuk masa depan kalian semua. Oke? Oke. Kakak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam.